Anda mengeluh nyeri punggung bagian bawah dan kesemutan, rasa nyeri di paha betis saat berjalan dan membaik waktu duduk. Ini adalah gejala dari spinal stenosis. Halo, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Spinal stenosis adalah kondisi di mana rongga syaraf di tulang belakang menyempit dan menekan syaraf di sekitarnya. Penyempitan ini dapat terjadi di punggung bagian bawah atau di lumbar dan dapat menyebabkan berbagai macam gejala yang dapat mengganggu kualitas hidup. Tahukah Anda, spinal stenosis seringkali tidak menunjukkan gejala di awal, sehingga seseorang mungkin terkena spinal stenosis tapi tidak menyadarinya. Suatu hari gejalanya mulai muncul dan bisa bertambah parah. Gejalanya bisa seperti nyeri atau kesemutan di betis, paha atau di bokong saat berjalan pada jarak tertentu. Jalannya jadi pelan, untungnya rasa nyeri ini atau kesemutannya bisa membaik saat duduk. Pasien dengan spinal stenosis kalau harus berjalan jauh, mereka selalu mengincar tempat duduk. Pokoknya ketemu tempat duduk seneng deh. Namun seiring berjalannya waktu, jarak jalannya bisa berkurang. Dan dalam kasus yang parah, nyeri bahkan bisa muncul saat tidak beraktivitas. Ada juga keluhan lain seperti mati rasa, kebas, dan lemah otot. Ini disebabkan oleh kerusakan syaraf. Kalau syarafnya terjepit, syaraf ini bisa rusak. Yang ekstrim, spinal stenosis dapat menyebabkan cauda equina syndrome, di mana syaraf yang menyuplai otot anus dan kandung kemih tertekan. Kalau lemah, pasien akan kesulitan kencing atau tidak bisa kencing. Ini adalah kondisi yang serius yang memerlukan operasi emergency. Kalau Anda mau tahu tentang cauda equina syndrome, silahkan nonton video ini. Lalu apa penyebab spinal stenosis? Nomor 1, pengapuran atau bone spur. Bone spur terbentuk kalau persendiannya aus. Tulang yang baru ini masuk ke rongga syaraf dan dapat menyebabkan syaraf terjepit. Semakin tua, bone spurnya semakin banyak, rongga syarafnya semakin sempit. Nomor 2, disc bulging. Bantalan tulang belakang berfungsi untuk shock absorber. Bantalan ini bisa aus, menipis, dan melebar seiring bertambahnya umur. Ini bisa menyebabkan penyempitan rongga syaraf dan akhirnya syarafnya juga bisa terjepit. Yang nomor 3, penebalan ligamen. Ligamen berfungsi untuk mengikat ruas-ruas tulang belakang supaya tidak geser. Ligamen ini juga akan menebal dengan waktu. Kalau tulang belakangnya tidak stabil, ligamen harus bekerja keras, jadi tambah tebal dan bisa menjepit syaraf. Nomor 4, tumor di tulang belakang. Tumor di tulang belakang juga dapat menyebabkan spinal stenosis. Biasanya tumor membesar dengan cepat dan bisa menyebabkan kerusakan syaraf, tapi hal ini cukup jarang terjadi. Nomor 5, cedera tulang belakang. Cedera atau trauma pada tulang belakang dapat menyebabkan pergeseran atau kerusakan pada tulang yang memicu penyempitan rongga syaraf di tulang belakang. Jika Anda merasakan nyeri, mati rasa, atau kelemahan otot di kaki, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, tujuannya untuk mengetahui fungsi syaraf, ada yang rusak atau tidak. Kemudian dokter juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti X-ray atau MRI untuk mengetahui apakah ada syaraf yang terjepit atau tidak. Kalau ada, seberapa parah dan jepitannya di mana. Informasi ini penting sekali jika diperlukan tindakan seperti injeksi atau operasi. Penanganan spinal stenosis tergantung pada tingkat keparahannya dan dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Yang paling konservatif adalah fisioterapi dan obat. Fisioterapi fokus pada penguatan otot core muscle
dan meningkatkan fleksibilitas. Latihan-latihan ini dapat membuat tulang belakang menjadi lebih stabil dan lebih fleksibel. Kemudian obat-obatan, anti radang dan pereda nyeri dapat membantu mengurangi peradangan dan rasa nyeri. Beberapa obat juga dapat membantu untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi saraf. Kemudian injeksi steroid. Steroid bisa disuntikkan langsung ke area di sekitar saraf untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa nyeri. Efeknya bisa dirasakan cepat, tapi ini bukan solusi permanen. Kadang sakitnya bisa balik, tapi prosedur ini bisa diulang kalau hasilnya bagus. Berikutnya, radiofrequency ablation. Menggunakan panas dari radiofrequency untuk mengubah struktur saraf dan membuat saraf kurang sensitif terhadap rasa nyeri, mengurangi sinyal rasa nyeri yang dikirim ke otak. Yang terakhir, operasi. Dalam kasus yang parah dan jika penanganan lain tidak memberikan cukup bantuan, operasi mungkin diperlukan. Prosedur seperti laminektomi atau spinal fusion dirancang untuk membebaskan saraf yang terjepit di tulang belakang. Bagi Anda yang masih terkena spinal stenosis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nomor 1, tetap aktif. Latihan ringan seperti berjalan, berenang, bersepeda dapat membantu menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas di tulang belakang. Nomor 2, jaga berat badan. Berat badan yang berlebihan dapat memberikan tekanan yang lebih tinggi pada tulang belakang. Ini bisa memperburuk gejala. Berat badan yang ideal dapat mengurangi tekanan pada punggung Anda. Nomor 3, hindari aktivitas yang memperburuk gejala. Kalau mengangkat beban berat, lakukan dengan hati-hati dan hindari angkat beban yang terlalu berat. Kalau sakit, Anda harus beristirahat dan jangan dipaksa. Nomor 4, istirahat yang cukup. Ini dapat mencegah flare up dan membantu Anda tetap aktif dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan kemampuan Anda. Spinal stenosis bisa menyebabkan nyeri di punggung dan nyeri di kaki, dan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan penanganan yang benar, saraf bisa dibebaskan dan bisa berfungsi dengan normal. Sakitnya bisa berkurang dan bisa meningkatkan kualitas hidup. Apakah Anda memahami apa itu spinal stenosis? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.